Siap, berdiri. Hormat. Selamat pagi, Bu. Kami siap belajar. Pasti ya sudah belajar ya? Ya. Oke, selamat pagi. Pagi. Kemarin udah saya sampaikan sebuah video. Ya. Video bahwa kalian belajar sendiri, interaksi sendiri, cari media sendiri. Tapi sampai batas waktu yang ditentukan, saya tidak ketemu satu selembar kertas dari kalian. Entah karena lupa, lupa BK, tidak tahu lah ya. Jadi menurut kalian video yang saya sampaikan lewat WA itu, kalau kalian pelajari sendiri tanpa video dari saya, bisa tidak pelajari sendiri? Alasannya? Tidak paham. Alasannya? Apakah susah? Iya. Apakah tidak mengerti pengertiannya? Iya. Belum mengenal bagian-bagiannya? Di pertemuan sebelumnya, ya kan? Sebelumnya kita udah mengenal apa? Dan kita akan istikan ya? Iya. Saya udah dapat sekitar 3 atau 4 video, tapi yang ini tidak ada. Ada kelompok Stephen, tidak ada nih video ini. Kemana? Gak ada ya? Oke, untuk tugas video tetap saya tunggu. Tapi nanti besok, karena waktunya udah lebih dari 20. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai video atau mengenai perhitungan rangkaian listrik mulai dari arus listrik, tegangan listrik, sampai ke hambatan listrik. Kalau di PPT minggu lalu, kalian kan saya tampilkan PPT yang menghitung itu ya, menghitung arus listrik ya. Arus listrik. Yang ada gambar kalau stop kontaknya dihubungkan, lampunya nyala, ada kan? Nyalain air itu dah. Tahu. Ya, air ya. Itu dari. Yang kayak gini nih. Masih kan videonya? Masih ya? Nah, kenapa bisa ada beda nyalanya dengan ada satu nyalanya dan ada satu nyalanya? Nah, kira-kira ini karena apa? Besar kabel. Karena Kabel kecil. kabel ini kabelnya Kecil. kecil, ini kabelnya Besar. besar. Jadi yang menghantarkan arus paling banyak itu pada kabel yang ukurannya Besar. besar. Nah, kakak, kenapa bisa mempengaruhi besar kabel? Mengapa bisa mempengaruhi cahaya? Itu ternyata karena adanya perbedaan arus listrik yang masuk. Arus listrik yang masuk, kemudian ada perbedaan luas penampang, ada perbedaan banyak kawan dan hambatan. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai menghitungnya. Kalau kita bicara tadi teorinya, kan teorinya kan? Teorinya kalau kabelnya besar, ternyata halamannya besar, nyalanya nyalanya terang, kalau kabelnya kecil, nyalanya redup ya kan? Sekarang kita akan hitung arusnya yang masuk, tegangannya yang masuk, sama hambatannya yang mempengaruhi terang redupnya lampu. Oke? Begitu kita pindah ke video di sini. Mau diperhatikan dengan seksama. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi di channel Heriana Anak. Kali ini kita akan berlatih mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan rangkaian listrik ya. Langsung aja. Kedengaran? Angel? Kedengaran? Untuk soal yang pertama, perhatikan rangkaian listrik berikut. Berapakah besar arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut? Oke, saya stop. Kakak Abang. Yang lambang seperti rumput ini namanya apa? Lambang harus. Bukan. OHM itu satuannya. N. Ini semuanya rangkaian. Saya tanya yang kayak rumput ya nih. Yang kayak giginya. Apa itu? Lambang
Hambatan listrik. Kenapa bentuknya bergerigi? Ada tahu? Karena ada giginya. Kenapa bentuknya bergerigi? Kenapa nggak lurus? Begitu, kayak jalan tol. Ada penghambat. Karena dia hambatan, berarti ada sesuatu yang menghambat. Nah, kalau dalam soal IPA, lambang seperti ini namanya hambatan. Kalau dalam kita tuliskan di papan tulis itu lambangnya R, ya, lambangnya R. Jadi pada soal ini kita punya berapa R di sini? 3. 3. Anggap ini R1, Ya. berarti sebelahnya resistor atau tahanan atau Hambatan. tahanan di sini bukan berarti narapidana, ya, yang diajarkan, tapi berupa sesuatu yang menghambat aliran listrik. Berapa banyak pun lambang bergerigi di sana itu menunjukkan jumlah hambatannya. Jadi kalau saya ada 1, 2, 3 berarti R-nya ada R1, R2, Iya. R4. Paham. Kemudian lambang ini ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek. 1 plus 1 Min. Iya, ini juga lebih. Apa? Jangan pakai buat raketan kemarin tuh. Baterai. Baterai. Jadi ini menunjukkan Baterai. baterai. Jadi baterai ini punya nilai. Nilainya 12 V. Volt. Volt ini menunjukkan apa? Itu Bu, tingkat baterainya. Daya baterainya. Ya. V itu menunjukkan tegangan. Masih ingat pertemuan minggu lalu bahwa listrik mengalir dari tegangan tinggi ke tegangan rendah, dari plus ke min atau min ke plus. Plus ke min itu arus listrik. Tapi kalau arus elektron kebalikannya, berarti dari mana ke mana? Min ke Min plus. ke plus. Nah, kakak, dia nanya apa di soal ini? Berapakah besar arus listrik yang mengalir pada rangkaian Iya, berapa besar arus listrik? Arus lambangnya apa? rangkaian L. Arus lambangnya? L. A. Iya, ini R, ya namanya apa? I. Iya, I lambangnya. I dari kata arus listrik. Oke? Ya. Kita udah punya R, kita udah punya V. Kata abang dari rangkaian ini disebut seri atau paralel? Rangkaian. Kenapa dengan seri? Karena rangkaian. Kenapa dengan seri? Karena lurus. Karena lurus. Apa beda dengan paralel? Paralel cuaca, cabang. Dan cabang ada apa? Gelombang. Bukan, ada tingkat. Kan. Oke, kita bahas dulu. Nah, jadi perhatikan ya, ini adalah rangkaian yang berbentuk seri karena tidak ada percabangannya. Nah, 3 rangkaian seri ini mau kita gabungkan menjadi satu, mencari hambatan penggantinya terlebih dahulu. Untuk menghitung hambatan pengganti, masih ingat caranya? RS sama dengan kita tinggal tambah-tambahkan ya. Yang 4 ohm adalah R1, yang 5 ohm adalah R2, dan yang 3 ohm adalah R3. Jadi R1 ditambah R2 ditambah R3. Oke, yuk, perhatikan sini. Kalau dia rangkaiannya seri, lurus ya, maka hambatannya cukup dijumlah. Oke, paham ya? Kalau dia hambatannya seri, maka hambatannya cukup ditambah atau Gelombang. Maka melihat video ini, berapa total R-nya? 3. 4. 12. Dapat dari mana 12? Itu 4 tambah 5 tambah Tambah apa? 4 tambah 5 tambah 3. 4 tambah 5? 9. 9 tambah 3? 12. Dapat RS. R itu resistor atau hambatan, S itu seri. Berarti kalau paralel namanya RP. Bukan rupiah ya. RP, rangkaian paralel. Kalau RS, rangkaian seri. Kalau seri maka hambatannya ditambah. Kalau paralel gimana? Kurang. Jadi kita ya. Lanjut ya. Ohm ditambah
5 ohm ditambah 3 ohm. Jadi 4 ditambah 5 adalah 9, 9 ditambah 3 adalah 12. Jawabannya untuk R sarinya adalah 12 ohm. Yang kita butuhkan adalah besarnya arus listrik yang mengalir. Arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Coba tadi ya, menjawab. Arus listrik mengalir tetap dari positif ke negatif. Tapi kalau arus elektronnya Negatif. dari negatif ke positif. Hingga di sini ada arus listrik yang mengalir. Nah, untuk mencari arus listrik yang mengalir, kita gunakan hukum Ohm ya. I sama Arusnya Sama dengan V sama dengan bagi N. lurus hukum. I sama dengan V bagi N. V-nya berapa di soal? 12. 12. R-nya pakai R mana? R-nya ada 3. R yang hasil R1 tambah R2 tambah R2. R1 tambah R2 tambah R3. 3. Jadinya R 12. Ingat ya, RS ya. Ya. Bukan rumah sakit. Oke. Lalu balik pulang ke rumah sakit pala. Aduh mah sakit pala. Rumah apa? Belajar chemistry. yang V dibagi dengan R. V-nya adalah yang ini 12 volt dibagi R-nya adalah R gabungan seri atau hambatan mengganti seri, yaitu 12 ohm. Jadi 12 dibagi 12 menjadi Berapa? 1. nah, 1. Jawabannya adalah 1 ampere. Oke kakak bang. Ada pertanyaan? Ada. Bisa? Bisa. Kira-kira soal ini mirip nggak dengan soal yang kemarin? Mirip. Yang mana soal? Yang dahulu. Yang mana? Oke. Yang ini bisa? Ada zaman dahulu. Juga seorang anak laki-laki bernama Erika. Oke? Kalau begitu, saya soal. Soalnya mirip. Oke, soalnya mirip, hanya beda angka. Sudah ketemu teman kelompoknya? Belum. Kalau belum, silakan cari. Hah? Lebih 2. Kamu berapa jadinya? Siapa satunya? Lebih dua kan masih ada telepon sama Yang mau 5. Kelompok saya. Yang mau 5. Oke, yang lainnya silakan tempat. Saya kasih waktu 2 menit. Ini 1, ini 2. Ini ada soal.
Iya. Bingung kenapa? Oke. Resistor atau tahanan atau hambatan. Tahanan di sini bukan berarti narapidana. Ya, yang dijalankan, tapi berupa sesuatu yang menghambat aliran listrik. Berapa banyak pun lambang berdiri di sana itu menunjukkan jumlah hambatannya. Jadi kalau misalnya ada 1, 2, 3 berarti R-nya ada R1, R2, R3. Kemudian lambang ini ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek. 1 plus 1 min. Iya, menunjukkan ini. Apa? Jangan pakai buat rangkaian kemarin tuh. Baterai. Baterai. Jadi ini menunjukkan baterai. Jadi baterai ini punya nilai. Nilainya 12 V. Volt. Volt ini menunjukkan apa? Itu Bu, tingkat baterainya. Daya baterainya. Ya. V itu menunjukkan tegangan. Masih ingat pertemuan minggu lalu bahwa listrik mengalir dari tegangan tinggi ke tegangan rendah, dari plus ke min atau min ke plus. Plus ke min itu arus listrik. Tapi kalau arus elektron kebalikannya, berarti dari mana ke mana? Min ke plus. Nah, kakak, dia nanya apa di soal ini? Berapakah besar arus listrik yang mengalir pada rangkaian? Iya, berapa besar arus listrik? Arus lambangnya apa? R. Arus lambangnya? R. Iya, ini R. Namanya apa? I. Iya, I. Lambangnya I dari kata arus listrik. Oke? Ya. Kita udah punya R, kita udah punya V. Kata abang dari rangkaian ini disebut seri atau paralel? Rangkaian. Kenapa disebut seri? Kenapa disebut seri? Karena lurus. Lurus. Apa beda dengan paralel? Paralel sanca, cabang. Sanca cabang ada apa? Gelombang. Bukan, ada tingkat. Oke, kita bahas dulu. Nah, jadi perhatikan ya, ini adalah rangkaian yang bentuk seri karena tidak ada percabangannya. Nah, 3 rangkaian seri ini mau kita gabungkan menjadi satu, mencari hambatan penggantinya terlebih dahulu. Untuk menghitung hambatan pengganti, masih ingat caranya? RS sama dengan, kita tinggal tambah-tambahkan ya. Yang 4 ohm adalah R1, yang 5 ohm adalah R2, dan yang 3 ohm adalah R3. Jadi R1 ditambah R2 ditambah R3. Oke, yuk, perhatikan sini. Kalau dia rangkaiannya seri, lurus ya, maka hambatannya cukup dijumlah. Oke, paham ya? Kalau dia hambatannya seri, maka hambatannya cukup ditambah atau diubah. Tanpa melihat video ini, berapa total R-nya? 3. 4. 12. Dapat dari mana 12? Itu 4 tambah 5 tambah Tambah apa? 4 tambah 5 tambah 3. 4 tambah 5? 9 tambah 3? 12. Dapat RS. R itu resistor atau hambatan, S itu seri. Berarti kalau paralel namanya RP. Bukan rupiah ya. RP, rangkaian paralel. Kalau RS, rangkaian seri. Kalau seri maka hambatannya ditambah. Kalau paralel gimana? kurang. Jadi kita lihat aja ya. Ohm ditambah 5 ohm ditambah 3 ohm. Jadi 4 ditambah 5 adalah 9, 9 ditambah 3 adalah 12. Jawabannya untuk R serinya adalah 12 ohm. Yang kita butuhkan adalah besarnya arus listrik yang mengalir. Arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Coba tadi ya, menjawab. Arus listrik mengalir tetap dari positif ke negatif. Tapi kalau arus elektronnya Negatif. dari negatif ke positif. Hingga di sini ada arus listrik yang mengalir.
Nah, untuk mencari arus listrik yang mengalir, kita gunakan hukum Ohm ya. I sama Harusnya. sama dengan V bagi N. Lurus itu Ohm. I sama dengan V bagi N. V-nya berapa di soal? 12. 12. R-nya pakai R mana? R-nya ada 3. R yang hasil R1 tambah R2 tambah R3. R1 tambah R2 tambah R3. 3. Jadinya R 12. Ingat ya, RS ya. Ya. Bukan rumah sakit. Oke. Lalu balik pulang ke rumah sakit pala. Aduh mas, sakit pala. Aku mah apa? Belajar chemistry. yang V dibagi dengan R. V-nya adalah yang ini 12 volt dibagi R-nya adalah R gabungan seri atau hambatan mengganti seri, yaitu 12 ohm. Jadi 12 dibagi 12 menjadi Berapa? 1. nah, 1. Contohnya adalah 1 ampere. Oke kakak bang. Ada pertanyaan? Ada. Bisa? Bisa. Kira-kira soal ini mirip nggak dengan soal yang kemarin? Mirip. Yang mana soalnya? Yang dahulu. Yang mana? Oke. Yang ini bisa? Ada zaman dahulu. Juga seorang anak laki-laki bernama Erika. Oke? Kalau begitu, saya punya soal. Soalnya mirip. Oke, soalnya mirip, hanya beda angka. Sudah ketemu teman kelompoknya? Belum. Kalau belum, silakan cari
Iya. Tiga puluh bagi 10 berapa? 3. Ya. Kau aja yang jauh. Lanjut. Ibu nak beli kayak lapak kremen. Nah, ada tambahkan nih. 6 Tambah 3. tambah berapa? Ini. 12. Ini kan baru 1 PRP kan? Kali berarti lagi. Ini 30. 30 per 11. Berapa tuh 30 lagi 11? 30 bagi 15. Bagi 15. Cepat ini. Ini mana ada nih? Berapa? Iya kan? Kenapa jadi besar sekali? Boleh nih, boleh. Ini boleh. Berarti sekarang kita punya RP-nya. Dibalik. Berarti berapa bagi berapa nanti? Tadi kan kalau 50. Sekarang kita balik. Jadi 50. Jadi, nah itu dia. Tidak lagi 1 RP tapi jadi RP per 1. Bagian dari angkanya itu dibalik. Kamu bisa ya? Bisa ya. Dadah, 5 aku bagi 2. 5 berapa? 5. 50 bagi 2, 5. 2 berapa? 2. Oke, yuk. 2. Oke? Beda nomor. Habis selesai RP itu ada sambungannya lagi. Berapa RP-nya? 2. Ini dapat 2. Sudah selesai belum? Belum. Di soalnya minta apa? Saya nyari harga ampere. Apa rumus ampere tadi? Aduh lupa. I sama dengan P per R. Oke, silakan kerjakan. Videonya Bu. I sama dengan ya. Kita lihat apa tadi? Sama dengan HP ini. Angel, tadi apa artinya? I sama dengan P per R. Kau matak. Udah.
Oke, bisa? Bisa. Enggak. Supri udah? Sudah, Bu. Bravo. Berapa? 12. Dapat dari 24 bagi 2. 24 bagi 2. 2 itu nilai apa? Dari RP. Kenapa RP? Kenapa tadi itu pakai RP? Karena ya, ayo. Kenapa pakai RP tadi? Karena harganya Pak. Ya, berarti yang nomor 3 abaikan. Nah, ya. Nah, ini adalah rangkaian Ya, 12 Bu. Udah. Hanya adalah yang ini 3 ohm dibagi dengan R-nya adalah R paralelnya yaitu 2 ohm. Jadi 3 dibagi 2 adalah 1,5 ampere. Udah kan? Nah, selanjutnya perhatikan aliran listrik berikut. Berapakah besar arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut? Oke, Kakak silakan cek RP mana? Nomor 3. Tiga ya, oke. Kunci dulu tuh soal mana yang akan kalian kerjakan dengan cara seperti pada video. 3. Nah, ini adalah rangkaian berbentuk kombinasi ya. Ada rangkaian paralelnya dan ada rangkaian seri. Manakah yang harus kita kerjakan terlebih dahulu? Ya betul, rangkaian berbentuk paralel dulu ya. Yang 6 ohm ini kita paralelkan dengan yang sama-sama 6 ohm. Oke, cek soalnya. Cek soal yang kalian pegang. Ikuti petunjuk kerja yang ada pada video. Oke, paham? Oke. Ada pinjam kau. Ini fungsi kalian punya 8 mata dalam satu kelompok. Jadi 8 mata ini fungsinya Erika, lihat di depan, bukan melihat Nopri. Saya tahu Nopri memang ganteng dari lahirnya. Waduh, jujur balik. Tapi bukan berarti di depan nggak menarik. Nah, untuk rangkaian paralel ini kita gunakan rumus 1/RT sama dengan 1. Silahkan diterapkan di soal. Silakan. Cino. Terapkan di soalnya. Apa? Enggak. Seimbang kan, Kak? Kita paralelkan ya dengan 6 ohm. Enggak. Jadi langsung saja 1/6 ditambah 1/6. Jadi Oke, ya silakan. Sesuaikan dengan soal kalian. Silakan, terapkan dengan soal yang itu dikalian. Mau apa kan? Ya, lanjut. Cari dulu. Ini enggak tulis dua-duanya kan, Bu? Iya. Sama 30-nya. Masa harus sama? Kalau Berarti di sini 15, ini 30. Iya. Ya, gitu. Tadi aku bilang kan. Nggak anu. Oh. 15 dengan 30. Kan tadi aku bilang itu apa tuh? Soal kayak tadi lah gimana? Kakak bang, 15 kali 30 amin sama berapa? 3. Gue bingung. Habis itu, Bu, lanjutin aku. Habis itu. Habis. Gue bingung. Bingung. Yang penting kau ada yang punya. Dari kanannya 30. Tulisnya macam mana? Kamu 30 ya? 30 lah. Coba. Wih. Atasnya kobo. Wih, atasnya kobo. Oh. Tamu 30 lagi.
Jadi deh. Kalau jangan. Bu, ke sini jangan ke sini, Bu. Mau bilang. Cuma tambah 30 lagi. Mau apa kemarin? Yang sayang. Mau bakar, aktifannya jadi mau bakar. Jangan lupa dibalik ya. Bu, ini tadi kayak mana, Bu? Sama kayak nomor ini. Berapa? Cuma Telepon. nomor 2. Cuma ini kan angkanya 3. 3 kan? 5, 11, 12, 13, ini hanya 2 aja. Oke. Ya. Bu, ini kan berapa? Yang sama berapa? RP. Lanjut ya. Resistor yang bernilai 3 ohm pasang di sini, dan satu lagi yang 1 ohm kita pasangkan lagi di sebelah sini. Nah, sekarang lihat rangkaiannya sudah berbentuk seri kan? Oke kakak bang, kenapa tiba-tiba rangkaian ini berubah menjadi seri? Karena yang semula di kolom itu, perhatikan ke depan, Desmi, Beatrice ya. Saya akan mengulangi ke kakak yang di depan kita ada ulangan. Jadi langkah pertama, kalau ada rangkaian seperti ini, di soal nomor berapa yang diinginkan kalian? 3. Soal nomor 3, yang bertingkat itu dicari dulu paralelnya. Seperti biasa, seperti yang kalian lakukan di soal nomor 2. Oke kakak bang ya? Paham ya? Kalau paralel, cari dulu paralelnya. Jangan lupa dibalik angkanya. Oke? Setelah dapat, maka yang dalam kurung biru ini udah jadi sebuah rangkaian yang lurus. Jadi kalau bikin ulang, seperti gambar warna hitam. 4 ini pindah ke awal. Yang tadi kurung biru, kan jadinya 3 ya. Dibuat ini di tengah. Terakhir yang ujung ini menjadi 1. Sekarang nggak lagi paralel dia, tapi udah menjadi seri. Nah kalau udah jadi seri, maka rangkaiannya jadi mudah. Jadi tinggal diapain? Mereka bertiga nih, 4, 3, 1. Ditambah. Tambah. Nah, lakukan hal yang sama dengan soal nomor 3 yang kalian punya. Dengan catatan RP-nya udah dapat duluan. Oke? Sudah? Ya, lanjut ya. Karena rangkaiannya berbentuk seri, sekarang kita gunakan hambatan pengganti seri, yaitu RS sama dengan, tinggal kita tambahkan semua. Jadi 4 ohm ditambah 3 ohm ditambah lagi 1 ohm. Jadi 4 ditambah 3 ditambah 1 adalah 8 ohm. Nah, 8 ohm ini adalah hambatan pengganti keseluruhannya ya. Sekarang kita mau menghitung besarnya arus listrik. Untuk arus listrik gunakan lagi rumus seperti sebelumnya. I sama dengan V dibagi dengan R. V-nya yang ini 12 volt dibagi dengan R-nya adalah R gabungan ya, yaitu yang 8 ohm. Jadi 12 dibagi 8 adalah 1,5 ampere. Ampere 4 dapat 38 bukan 4. Saya bagi 4. 8 deh bilang. Itu kurangan. Oke. Untuk nomor 3 bisa? Sekarang untuk nomor 3, 4, 5 itu kayak diskusikan. Nanti saya akan minta presentasi ke depan. Nah, oke. Yang 3 dapat 5 nanti kita lihat. Nomor apa?
12 dibagi 8. Ya, 3. Patutannya seperti depan, hanya angkanya yang berubah. Oke ya. Kata abang, jangan ditiru mentah-mentah yang ada di papan itu namanya sebagai contoh. Ya, contoh ya. Kalau contoh sama berarti contoh kalian. Tapi mentah. Dari 25 menit sampai jam paginya ke angka 7.
Hidupnya. Ya, Stephen mau maju menjelaskan nomor 5. Bu, ini ras tadi nomor 5. Pas sudah. Ininya mana P-nya? Ini baru P. Yang folder P sama dengan 3 R. hampir mau lihat ah. Karena aku buka itu, buka jabar yang paling aku ini. Enggak tahu. Pada mama aku bisa. Hanya kan dia suka mencet. Jarang-jarang kan Stephen maju kan? Bu, itu saya yang gendong. Ayo Stephen. Sudah jangan ditertawakan, itu cuma aja diam. Bukan bu, no pikir lain. Ayo Besari minum baru kasih. Ya. Ayo lanjut Pen, terus semangat. Ah boleh sih. Oke, tepuk tangan. Lagi, tepuk lagi. Saya acak namanya, saya minta tolong jelaskan. Yang dibijakan seperti itu nggak benar. Hanya tolong dijelaskan mengapa jawabannya seperti ini. Silakan Valeria ke depan. Ya, Valeria jelaskan dulu ke depan. Sabar ya, kalau kita istirahat. Maju Kak. Iya. Silakan ke depan. Oke, kita dengarkan penjelasan dari Valeria. Silakan Kak. Lanjut Kak. Dapat 16 dari R1, dapat 8 dari R2.
Kemudian 19 ditambah 8 hasilnya 2,4. 24. 24. 16 tambah 8 berapa? 24. Oke, Stephen salah tulis. Perbaiki dulu, Kak. 24. Oke, lanjut. Terus dibagi I 1 per DSP. 1 per 24 ditambah 1 per 6. Hasilnya 1 ditambah 4 per 24 hasilnya 5 per 24. Oke. 24 per 5 hasilnya 4,8. P-nya sama dengan I, R sama R. dengan 2 kali 4,8 hasilnya 9 kali 1,6. Hasilnya 9,6.